Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning my student. How are you today? Ibu harap kalian semua dalam keadaan sehat ya. Dan ingat harus tetap belajar dengan penuh semangat. Oke, pada minggu ini di pertemuan kedua kita masih akan belajar di chapter 1, yaitu tentang to giving instruction dan to giving direction. Nah, kalau minggu lalu kita sudah membahas tentang to giving instruction atau memberi perintah, maka pada minggu ini kita akan belajar to giving direction atau petunjuk. Oke? Baiklah, seperti biasa, Ibu akan selalu mengingatkan kalian bahwa di setiap pembelajaran bahasa Inggris selalu terdapat rules atau aturan yang harus selalu kalian patuhi. Dan pada intinya kalian harus mengumpulkan catatan dan tugas kalian pada hari yang sama dan jam 12 siang. Jadi ketika kalian mengirimnya besoknya, maka Ibu tidak akan menerima lagi atau kalian dianggap alpa. Dan sebelum kalian memfoto tugas kalian bisa menulis nama kalian ya. Jika kalian tidak menulis nama kalian, maka kalian tidak akan masuk di list yang sudah mengerjakan tugas. Oke, sudah dipahami ya? Nah, baiklah, kita akan mengingat-ingat kembali tentang pelajaran kita pada minggu lalu. Nah, kita pada minggu lalu atau pertemuan pertama kita sudah membahas tentang to giving instruction atau memberi perintah. Yang contoh-contohnya adalah sebagai berikut. Seperti let's go to school please, yang berarti ayo pergi ke sekolah. Be quiet please, harap tenang. Listen to me please, dengarkan saya. Turn on the lamp please, nyalakan lampu. Please be on time, tepat waktu, dan call me please, telepon saya. Dan masih banyak lagi contoh dari to giving instruction ini ya, yang bisa kalian dapatkan di buku ataupun lewat internet. Oke, kalian lihat tulisan berbentuk bulat di atas, write in your book, tulis di buku kalian. Jadi, bagian slide ini Ibu anggap penting untuk menambah pengetahuan kalian, maka kalian tulis ya. Oke, kita lanjutkan ke slide selanjutnya. Oke, baiklah, kita masuk di pembahasan kita pada minggu ini, yaitu tentang to giving direction in English, atau yang berarti memberi petunjuk dalam bahasa Inggris. Nah, apa sih giving direction itu? Kalau pada minggu lalu kita sudah belajar tentang giving instruction, yaitu memberi perintah, maka minggu ini kita akan belajar tentang giving direction, adalah memberi petunjuk atau arahan. Direction ini juga dapat disebut seperti pemberitahuan atau notif. Jadi berbeda ya giving direction dan giving instruction. Kalau instruction memberi perintah, sedangkan giving direction ini adalah pemberitahuan atau bisa juga petunjuk. Nah, example atau contohnya adalah seperti ini. Oke, dia seperti rambu atau tanda-tanda pemberitahuan. Nah, itu yang dimaksud dengan giving direction. Oke, paham ya? Nah, ini juga bisa kalian catat dan juga gambar di buku tulis kalian ya. Ini wajib kalian tulis. Oke. Jika sudah dipahami, kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, ini adalah contoh-contoh dari giving direction. Jadi hari ini Ibu akan memberikan contoh-contoh dari giving direction atau arahan. Nah, yang pertama ada tanda yang seperti di gambar, bisa kalian lihat, yang berarti dalam bahasa Inggris adalah don't turn left. Apa ya artinya? Oke, don't turn left berarti jangan belok kiri atau dilarang belok kiri. Kalian pasti sering kan menemui rambu-rambu atau pemberitahuan seperti ini, bisa di jalan, di toko, atau di mana saja sering kita jumpai. Nah, selanjutnya di nomor 2, lihat gambarnya don't turn right, yang berarti adalah jangan belok kanan. Oke, kalau nomor 1 tadi jangan belok kiri. Nah, yang kedua adalah
jangan belok kanan. Selanjutnya gambar ketiga, don't park here, yang berarti adalah jangan parkir di sini. Berarti di tempat itu kalian dilarang untuk parkir. Oh ya, lihat tanda di atas, ada tulisan catat dan gambar di buku tulis kalian. Berarti kalian harus mencatat serta menggambarnya rambu-rambu yang telah Ibu tuliskan pada slide ini ya. Jadi ini masuk di catatan kalian. Jadi harus ditulis serta digambar ya. Oke, selanjutnya kita masuk ke gambar keempat, yaitu don't enter, yang berarti jangan masuk. Oke, kita lanjut ke gambar kelima. Ada gambar orang lalu disilang. Itu artinya apa ya? Nah, jangan berjalan kaki. Berarti misalnya di jalan itu tidak boleh ada pejalan kaki. Jadi kalian bisa lihat tanda seperti itu. Dan selanjutnya gambar keenam, not drinking water, yang artinya adalah jangan minum air. Oke. Ini adalah 6 contoh dari giving direction. Nah, ini Ibu ingatkan sekali lagi, ini kalian gambar dan kalian tulis bahasa Inggris beserta artinya ya. Oke. Nah, ternyata masih ada lagi ya. Ibu beri contoh yang banyak biar semua anak-anak Ibu semakin paham tentang giving direction ini ya. Kita lanjut ke gambar yang pertama. Pada slide ini ada gambar. Oke, sudah dilihat ya. Do not later. Jadi itu do not itu sama dengan don't ya. Itu bisa disingkat. Jadi don't itu adalah kepanjangan dari do not ya. Yang berarti adalah jangan membuang sampah sembarangan. Jika kalian menemukan tanda atau rambu seperti itu, berarti kalian dilarang membuang sampah sembarangan. Nah, berikutnya gambar kedua ada gambar kaki. Nah, don't step on the grass, yang berarti jangan menginjak rumput. Nah, paham ya? Selanjutnya gambar ketiga ada gambar gelas dan juga garpu. Oke, dalam bahasa Inggris adalah no food or drink allowed. Tidak ada makanan atau minuman yang diizinkan. Jadi contohnya di kelas kalian bisa membuat rambu ini. Nah, jadi misalnya terdapat tulisan ini, maka berarti kalian dilarang untuk makan atau minum di tempat tersebut. Nah, selanjutnya di gambar yang kuning ada gambar orang yang seperti terpeleset. Nah, ada rambunya slippery when wet, licin saat basah. Nah, itu menandakan bahwa lantainya sedang basah. Oke, kita lanjut di gambar mobil yang disilang. No care artinya adalah tidak ada mobil, atau bisa juga diartikan mobil dilarang lewat. Mobil dilarang parkir di sana. Oke, selanjutnya yang terakhir bike line. Oke, jalur sepeda. Nah, kalau tadi gambar mobilnya disilang, nah berarti tidak boleh mobil parkir atau melewati di sana. Nah, sedangkan selanjutnya ada gambar sepeda yang tidak disilang. Berarti itu adalah jalur khusus sepeda. Berarti mobil dan motor tidak boleh melewati jalur tersebut. Jadi paham ya. Dan ini juga Ibu ingatkan kembali, kalian juga harus mencatatnya dan menggambarnya di buku tulis kalian. Jadi tidak ada pertanyaan lagi ya, yang mana yang ditulis Bu, yang mana yang dikerjakan Bu. Sudah Ibu katakan tadi ya. Jadi dalam catatan kalian harus mencatat 12 rambu-rambu ini yang di slide yang pertama tadi, dan yang ini juga wajib kalian catat ya. Oke, paham? Selanjutnya, Ibu akan menjelaskan contoh dari percakapan. Nah, ada si A dan si B sedang bercakap-cakap. Perhatikan ya dengan baik-baik. Nah, si A berkata, "Look at the notice." Lihat pemberitahuan itu.
Nah, lihat pemberitahuan itu. Nah, sudah Ibu jelaskan tadi kan, kalau ada gambar seperti itu kira-kira artinya apa ya? Lalu si B berkata, "What does the notice say?" Apa arti pemberitahuan itu? Nah, lalu si A menjawab lagi, "It says don't enter." Itu artinya dilarang masuk. Nah, paham ya? Notice adalah pemberitahuan. Nah, itu adalah percakapan dari si A dan si B. Oke, sudah paham ya contoh yang Ibu beri ya? Oke, baiklah. Jika memang sudah paham, kita lanjut ke bagian tugas. Nah, di sini kalian akan mengerjakan tugas 1 sampai 10 ya. Ini sama persis seperti yang Ibu contohkan pada example tadi. Ini sama persis ya, tinggal kalian sesuaikan. Nomor 1, kira-kira apa ya artinya dari rambu itu atau tanda-tanda itu? Dan ingat kalian menjawabnya memakai bahasa Inggris ya. Jadi ini dijawab dengan memakai bahasa Inggris, ditulis tanda dan juga tulisan yang ada di dalam kotak ini ya. Tidak usah diartikan, kalian hanya tinggal mengerjakan, mengisi titik-titik, tapi dari awal harus kalian tulis juga soalnya ya. 10 soal ini juga, atau mungkin untuk kalian yang punya buku cetak, kalian bisa melihat di buku cetak kalian, karena ini Ibu ambil dari buku cetak kalian lihat yang mana yang mirip dengan gambar-gambar yang sudah Ibu beri. Dan ini adalah soal terakhir atau soal yang nomor 10. Jadi Ibu tunggu catatan dan tugas kalian dikerjakan dan batas waktunya hanya sampai jam 12 siang ya. Ibu tunggu. Jadi mohon dipahami kembali apa yang sudah Ibu jelaskan, apa yang sudah Ibu sampaikan. Ibu sudah menjelaskannya dengan sangat simpel atau sederhana. Jadi mohon jika ada yang belum jelas, kalian bisa ulang-ulang kembali menonton video ini. Diikuti instruksi Ibu. Jika Ibu bilang tulis, maka kalian harus menulis. Jika Ibu bilang kerjakan, maka itu yang harus kalian kerjakan. Paham ya? Oke. Nah, Ibu tunggu ya hasil dari catatan dan tugas kalian. Terima kasih untuk semua perhatian kalian. Ibu ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you. Good luck ya.